Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yang dimana kami mengambil topik penerapan sistem multimodal pada platform TikTok. Materi yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua alasan TikTok termasuk sistem multimodal, yang ketiga adalah modalitas pada TikTok, yang keempat alur kerja sistem multimodal TikTok, dan yang kelima yang terakhir adalah pendekatan fusion yang digunakan oleh TikTok. Adapun kami sekelompok ada berenam. Yang pertama itu Adam Salsa dengan NPM 52218111034. Yang kedua adalah Jimianto Sumartobing Manginte yang NPM-nya adalah 52218111009. Yang ketiga Gusti Faisal Rahmansyah dengan NPM 52218111022. Yang keempat ada Hasna Oktaviani yang NPM-nya adalah 52218111028. Dan yang kelima ada saya sendiri, Cecilia Nisa Sitio dengan NPM 52218111033. Yang terakhir adalah Muhammad Arin Toko Aji dengan NPM 51904110603. Latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya, Jimmy. Untuk latar belakangnya sendiri, karena perkembangan teknologi AI mendorong sistem untuk memproses berbagai jenis data secara bersamaan, sehingga penggunaan TikTok tidak hanya sebagai konten untuk media sosial, namun sekarang TikTok juga bertransformasi dengan platform hiburan yang menjadikan ekosistemnya sebagai social e-commerce yang menciptakan model bisnis untuk proses transaksi jual beli. TikTok menjadi contoh nyata penerapan sistem multimodal dalam skala besar, karena penggunaan TikTok yang sekarang udah sangat banyak dilakukan, sehingga data yang digunakan pun akan semakin meningkat. Jenis-jenis data yang digunakan pada TikTok juga sangat beragam. Dengan demikian, pemilihan TikTok sebagai objek kajian pada sektor e-commerce dan moderasi konten menjadi relevan karena platform ini merepresentasikan penerapan nyata sistem multimodal dalam skala besar. Kajian terhadap sistem tersebut penting untuk memahami bagaimana teknologi kecerdasan buatan mendukung rekomendasi produk, pengalaman pengguna, serta pengawasan konten secara efektif dan efisien. Untuk alasan berikutnya, mengapa TikTok bisa menggunakan sistem multimodal akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, mengenai alasan mengapa TikTok termasuk dalam sistem multimodal, karena TikTok ini memproses berbagai jenis data atau modalitas secara bersamaan, seperti video, audio, teks, dan juga data transaksi. Karena itu, TikTok tidak hanya berfungsi sebagai media sosial, tetapi juga sebagai platform hibrid yang mengintegrasikan hiburan dan e-commerce. Sistem multimodal pada TikTok memungkinkan data konten mulai dari video dan audio dipadukan dengan data transaksi seperti harga, inventory, dan juga perilaku pengguna. Algoritma TikTok kemudian menghubungkan kreator dengan produk yang relevan bagi audiens. Hasilnya, pengalaman pengguna yang mulus, di mana pengguna bisa berpindah dari menikmati konten hiburan langsung ke proses transaksi dalam satu platform. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang modalitas apa aja yang digunakan pada TikTok. Seperti pada slide sebelumnya, TikTok disebut sebagai sistem multimodal karena tidak hanya memproses satu jenis data, tetapi menggabungkan beberapa modalitas secara bersamaan. Kalau dilihat dari sisi TikTok sebagai media sosial, yang pertama adalah modalitas visual, yaitu video konten, efek, dan filter. Dari modalitas ini, sistem TikTok bisa mengenali isi video seperti objek, aktivitas, dan tampilan visual yang muncul di dalam video. Kemudian ada modalitas audio. Audio mencakup musik yang sedang trending dan voice over. Modalitas ini penting karena banyak konten TikTok yang viral berdasarkan sound tertentu. Sistem bisa mengenali dan mengelompokkan video dari audio yang digunakan. Kemudian yang ketiga ada modalitas teks. Teks berasal dari caption, hashtag, dan komentar. Teks ini membantu TikTok memahami topik video, memudahkan pencarian konten, dan juga digunakan untuk moderasi. Selain itu, TikTok juga memanfaatkan data engagement seperti like, share, and watch time.
Data ini digunakan untuk menilai seberapa menarik suatu video bagi pengguna dan menentukan apakah video tersebut layak direkomendasikan lebih luas. Selain sebagai media sosial, TikTok juga berfungsi sebagai platform e-commerce melalui TikTok Shop. Pada fitur ini, modalitas visual digunakan dalam bentuk katalog produk dan video showcase agar pengguna bisa melihat produk secara langsung. Kemudian ada modalitas teks digunakan untuk deskripsi produk, harga, dan review. Kemudian ada data transaksi seperti riwayat pembelian dan wishlist, serta metadata seperti stok barang, lokasi penjual, dan rating. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur kerja sistem multimodal pada TikTok. Di sini alur kerja sistem multimodal pada TikTok ada beberapa poin penting, yaitu 5. Yang pertama, 1. Input data multimodal. TikTok menerima dan memproses berbagai jenis data multimodal yang berasal dari konten dan aktivitas pengguna. Data tersebut mencakup video sebagai sumber informasi visual, audio yang berisi suara, musik atau percakapan, serta teks seperti caption, hashtag, dan komentar. Selain itu, TikTok juga mengumpulkan data perilaku pengguna, misalnya durasi menonton, apakah video ditonton sampai selesai, kemudian tindakan like, share, komentar, serta interaksi lain. Kombinasi data konten dan perilaku ini memberikan gambaran yang sangat kaya mengenai karakteristik video dan preferensi pengguna. Kemudian yang kedua yaitu ekstraksi fitur. Setelah data multimodal diterima, sistem melakukan ekstraksi fitur untuk mengambil informasi penting dari masing-masing modalitas. Pada data visual, model computer vision mengekstraksi fitur seperti objek, gerakan, warna, dan ekspresi wajah. Pada data audio, sistem menganalisis ritme, nada, jenis suara, serta kata-kata yang diucapkan melalui teknik speech recognition. Sementara itu, data teks diproses menggunakan Natural Language Processing atau NLP untuk memahami makna caption, hashtag, dan komentar. Tahap ini bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi fitur-fitur yang merepresentasikan isi dan konteks konten secara lebih informatif. Kemudian yang ketiga, encoding dan representasi data. Fitur-fitur yang telah diekstraksi kemudian diubah ke dalam bentuk representasi numerik yang disebut embedding. Embedding ini memungkinkan sistem untuk merepresentasikan video, audio, teks, dan perilaku pengguna dalam ruang vektor berdimensi tertentu. Kemudian yang keempat, fusi multimodal dan pemodelan. Pada tahap ini, embedding dari berbagai modalitas digabungkan melalui teknik fusi multimodal. Penggabungan ini memungkinkan sistem untuk memahami hubungan antara visual, audio, teks, dan perilaku pengguna secara bersamaan. Dan yang terakhir yaitu output system. Hasil dari pemodelan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam sistem TikTok. Output utamanya berupa rekomendasi konten yang ditampilkan pada halaman For Your Page atau FYP yang disesuaikan dengan minat dan perilaku masing-masing pengguna. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian inti teknisnya, yaitu pendekatan fusion yang digunakan. Di sini, kita akan melihat bagaimana sistem khususnya TikTok menggabungkan beberapa jenis data untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat. Ada 4 poin utama dalam pendekatan ini. Pertama, lead fusion sebagai pendekatan utama. Sederhananya, TikTok memproses setiap data seperti visual, audio, teks, dan perilaku user secara terpisah dulu dengan model khususnya masing-masing. Baru setelah itu hasilnya digabungkan. Kenapa cara ini dipilih? Karena membuat sistem lebih fleksibel dan tahan kalau ada perbedaan kualitas data di salah satu inputnya. Kedua, adanya pembuatan antar modalitas. Sistem ini pintar. Dia tahu bahwa tidak semua data punya pengaruh yang sama. Contohnya, data perilaku pengguna, seperti durasi tonton dan visual video. Biasanya diberi bobot lebih besar daripada sekedar text caption. Jadi, prediksi yang dihasilkan jauh lebih akurat dan relevan dengan apa yang user suka. Ketiga, kombinasi dengan early fusion secara terbatas. Meskipun utamanya pakai late fusion, ada bagian-bagian tertentu yang datanya digabung sejak awal. Ini biasanya digunakan untuk menangkap hubungan erat antara dua hal, misalnya sinkronisasi antara visual dan audio yang sangat penting di TikTok. Dan yang terakhir, fusion berbasis deep learning. Semua penggabungan tadi dijalankan menggunakan arsitektur deep learning. Ini memungkinkan model untuk belajar secara otomatis dari pola interaksi pengguna yang kompleks, lalu menyesuaikan diri seberapa besar kontribusi setiap datanya tanpa perlu diatur manual terus-menerus. Jadi kesimpulannya, kombinasi keempat pendekatan inilah yang membuat algoritma rekomendasi bisa sangat personal dan adiktif.
Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami mengenai penerapan sistem multimodal pada platform TikTok. Adapun kesalahan kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf, dan jika ada komentar atau pertanyaan, boleh di komen di bawah. Terima kasih.